quiet, it's been that long since someone's gone. I've been trying. Perkenalkan, nama saya Novin Mayui, nomor stambuk A40120052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Riani, nomor stambuk A40120079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fersian Tonggego dengan stambuk A40120047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuna Fidiana, NIM A40120075, kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ham Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustiani Muhammad Syahid dengan stambuk A40120085. Perkenalkan, nama saya Dina Diani, nomor stambuk A40120069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raldi, stambuk 40120061. Perkenalkan, saya Asli Tridiani, stambuk A40120065. I'ma take back what is mine, all the smiles, all the joys. Perkembangbiakan pertumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji yang berkeping dua, yang memiliki ciri khas yang sama, memiliki sepasang daun lembaga atau yang disebut dengan kotiledon. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: 1. Memiliki biji berkeping dua. 2. Memiliki akar tunggang. 3. Tidak mempunyai tudung akar. 4. Memiliki daun menjari atau menyirip. 5. Memiliki akar dan batang yang besar. 6. Memiliki kambium pada batang. 7. Memiliki 2, 4, atau 5 kelipatan bunga. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan maupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Contoh tumbuhan yang berkembang secara generatif adalah jagung, padi, gandum, mawar, kembang sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain-lain sebagainya. Fungsi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah dapat melakukan varietas tanaman baru dengan penyilangan dan menghasilkan bibit yang menghasilkan akar dan batang yang kuat serta menghasilkan tanaman yang lebih lama dan tahan dengan hama. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya, sehingga perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja.
Dalam perkembangbiakan vegetatif itu terdapat dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu adalah perkembangbiakan yang tak melibatkan campur tangan manusia. Alat yang diperlukan dalam perkembangbiakan vegetatif alami ini itu adalah umbi batang, tunas adventif, umbi lapis, akar tinggal, dan gerigi atau stolon. Contohnya seperti kentang, pisang, cucur bebek, bawang, jahe, rumput teki, dan jamur. Ada pula fungsinya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas sama dengan induknya. Proses reproduksinya sangat cepat dan dapat menghasilkan tanaman tanpa melalui biji dan dapat tumbuh pada lapisan tanah yang dangkal. Begitu pula dengan perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu adalah perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Alat yang digunakan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu adalah mencangkok, okulasi, setek, perundung, dan penyambung. Ada pula contohnya, yaitu seperti jambu air, singkong, belimbing, jeruk nipis, melati, apel, mangga, dan kalengkeng. Fungsi dalam perkembangan vegetatif buatan yaitu adalah proses perkembangbiakannya yang lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan vegetatif alami yang dapat menghasilkan tanaman lebih cepat dibanding vegetatif buatan, yaitu seperti pertama, menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif. Nah, yang ketiga, menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat menghasilkan kualitas yang dihasilkan. Untuk kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air berbeda-beda. Hal ini tergantung kondisi lingkungan. Ada yang berlangsung setiap musim atau kondisi tertentu setiap tahunnya. Organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan dinamakan gonad, jantan, testis, sedangkan betina adalah ovarium. Berikut di bawah ini adalah penjelasan tentang testis dan ovarium. Perbedaan seksual antara jantan dan betina ada dua, yaitu dimorfisme seksual berdasarkan bentuk, dikromatisme seksual berdasarkan warna. Warna pada ikan sering merupakan ciri pengenalan seksual. Ikan jantan memiliki warna yang cerah dibandingkan betina. Bagi ikan jantan, warna berfungsi untuk menarik perhatian ikan betina. Proses reproduksi, kematangan seksual. Kematangan seksual pada ikan dipengaruhi oleh umur dan ukuran. Berikut di bawah ini ada penjelasannya. Spermatogenesis dan oogenesis. Pertama kita menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu spermatozoa dibentuk dari sel induk sperma atau spermatogenia melalui sudetan tahap sitologis. Berikut di bawah ini adalah proses-proses pembentukannya. Berikut penjelasan tentang oogenesis. Apa sih oogenesis? Oogenesis adalah proses perkembangan telur yang terjadi di dalam ovarium. Selama oogenesis, sel epitel sekelilingnya menyediakan sejumlah makanan cadangan dalam bentuk kuning telur dan lemak yang berbentuk tetes minyak. Berikut di bawah inilah proses terjadinya oogenesis. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses persatuan sperma dengan sel telur. Berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi terbentuk menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Berikut adalah gambar dan penjelasan tentang terjadinya proses fertilisasi dan pembuahan pada tubuh ikan. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada umumnya, ciri-ciri telurnya itu dirami sampai dengan menetas. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan yang menyusui seperti gajah, kera, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak.
Embrio berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya pada manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yakni 1. Sebelum lahir atau di dalam kandungan. 2. Bayi. 3. Anak-anak. 4. Remaja. 5. Dewasa. Dan yang keenam adalah lansia. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap usianya. Dan pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversible atau tidak bisa balik lagi seperti semula. You're freaking out. No one knows what I'm feeling, what I suffer.